Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu harapkan kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk kita memulai acara pembelajaran untuk pertemuan hari ini, silakan kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan masuk ke kompetensi dasar yang pertama untuk pengetahuannya, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian untuk kompetensi dasar, keterampilannya menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membaca materi, mengamati gambar, dan menonton video pembelajaran yang diberikan oleh guru, kalian mampu menjelaskan sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat melalui pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group dan e-learning dengan model inquiry dan project based learning atau proyek kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian mampu mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peduli atas sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu menyajikannya dalam bentuk laporan secara mandiri dan kolaborasi. Berikutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk submateri yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat memaksa, kemudian ada sifat monopoli, dan yang ketiga adalah sifat mencakup semua. Sifat memaksa ini berarti negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Kemudian yang kedua, sifat monopoli. Sifat monopoli ini adalah negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan misalnya suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Berikutnya pengertian kedaulatan. Kedaulatan ini berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam kedaulatan negara. Kedaulatan negara dibagi menjadi 5. Itu menurut para ahli kenegaraan. Kedaulatan negara yang pertama itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini berarti teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini artinya selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kemudian teori kedaulatan raja ini berada di atas konstitusi. Selanjutnya yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini sumber kedaulatannya adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Kemudian yang selanjutnya adalah teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Artinya, hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahan, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat.
Berikutnya, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, syarat berdirinya suatu negara kita sama-sama tahu bahwa negara itu secara konstitusional syaratnya adanya wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan oleh negara lain. Yang akan kita bahas hari ini adalah pengakuan kedaulatan negara. Pengakuan kedaulatan negara ini dibagi menjadi dua, ada pengakuan kedaulatan secara de facto dan pengakuan kedaulatan secara de jure. Pengakuan kedaulatan secara de facto ini dibagi menjadi dua, ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat sementara. Ibu jelaskan dulu pengertian kedaulatan secara de facto. Pengakuan kedaulatan secara de facto ini artinya pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan kedaulatan secara de facto ini yang bersifat tetap itu artinya bahwa pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Sedangkan pengakuan yang bersifat sementara ini artinya pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, negara lain akan menarik pengakuannya. Berikutnya pengakuan kedaulatan secara de jure. Artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan kedaulatan secara de facto ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat penuh. Yang bersifat tetap ini artinya pengakuan dari negara lain berlaku untuk selamanya. Setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Sedangkan yang bersifat penuh ini artinya telah terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui, baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatik. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Demikian yang dapat Ibu jelaskan. Untuk lebih jelas yang lagi silakan dipelajari kembali materi ini. Untuk video ini, penjelasan Ibu ini silakan diulang-ulang dipelajari dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.